Malam ini terasa begitu sangat sunyi dan sepi sekali. Ditambah hembusan angin malam mulai menembus sela-sela jendela ruangan satu petak yang aku tinggali. Dan tak terdengar satupun suara dari sebelah tetangga kosanku yang aku tinggali ini. Ya, aku tinggal di sebuah kosan satu petak yang ada di sebuah kota di daerah Jawa Tengah. Karena waktu sudah semakin sepi, aku pun melihat jam yang melingkar di lenganku ini ternyata sudah menunjukkan pukul 9 malam. Yang itu artinya, waktu malam sudah semakin larut. Untuk menghilangkan rasa sepi, aku pun kemudian mengambil handphone yang aku letakkan di sebuah meja di ruangan kecil ini. Lalu aku pun menelpon ibu. Ya, kebiasaan itu biasa aku lakukan di waktu malam hari. Selain untuk mengisi waktu senggang untuk menghilangkan rasa rindu kepada ibu. Dalam obrolan melalui telepon biasanya itu aku hanya bercanda gurau, ngobrol kesana kemari, dan tak tentu arah. Aku pun merasa sangat terhibur ketika mendengar suara ibu. Perkenalkan, namaku adalah Faisal Junaidi. Aku biasa dipanggil dengan nama sebutan Faisal. Aku berasal dari daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Meskipun begitu, aku adalah salah satu dari sekian banyaknya pemuda yang berasal dari daerah Pekalongan yang bisa berkuliah di sebuah universitas ternama yang ada di daerah Jawa Tengah. Dan alhamdulillahnya di tahun ini aku baru saja lulus dari universitas itu. Sal, kamu masih belum dapat kerja di situ? Ucap ibu dalam teleponku itu. Belum bu, susah. Apalagi saat ini kan masih COVID-19 bu. Aku sih sudah melamar ke sana kemari, tapi belum ada panggilan juga bu. Kan ibu tahu sendiri bu, apalagi aku ini baru lulus tahun ini, yang belum berpengalaman, jadi semakin susah aku cari kerja. Jawabku dengan sedikit murung. Ya sudah, kalau kamu belum dapat kerja, sambil nunggu panggilan kerja, alangkah baiknya kamu sementara bisa tinggal di rumah dulu daripada di sana. Kan kamu harus bayar kos dan lain sebagainya. Kalau kamu di sini tidak perlu khawatir masalah makan dan kebutuhan lainnya loh. Jawab ibuku yang mencoba menghiburku. Dan singkat cerita, aku pun menutup telepon dari ibuku dan duduk di atas kasur di kosan. Ya, tentu sudah 3 bulan semenjak aku lulus, aku belum mendapatkan pekerjaan. Apalagi di masa-masa saat ini. Ya, masa saat ini adalah masa corona alias COVID-19, yang mana lowongan kerja semakin sedikit dan sempit sekali. Sudah melamar ke sana kemari tetapi belum ada hasil. Banyak pikiran yang membebaniku pada waktu itu. Dan beberapa hari setelah ibu menanyakan kabar via telepon, akhirnya aku pun memutuskan untuk pulang. Setidaknya kala pulang, aku belum mendapatkan pekerjaan, aku masih bisa membantu ibu di rumah. Dan singkat cerita, akhirnya keesokan harinya tepat di waktu pagi hari, aku pun memutuskan untuk pulang menggunakan sepeda motor yang aku miliki dari kota Semarang menuju daerah Pekalongan. Sungguh perjalanan yang melelahkan, tak jarang aku beberapa kali berhenti untuk sekedar ngopi dan beristirahat. Dan akhirnya, sekian lamanya perjalanan yang aku lalui, sekitar jam 4 sore aku pun sampai di sebuah gapura yang tertuliskan selamat datang. Dan kemudian aku pun tetap melanjutkan perjalanan setelah melewati gapura yang tertuliskan desa tempatku tinggal. Dan tak terasa, kulihat dari kejauhan salah satu rumah kecil di ujung jalan kampung, rumah dengan dinding berwarna putih yang sudah memudar. Di sanalah adalah tempatku tinggal sewaktu kecil hingga aku lulus SMA. Tidak jauh dari rumah itu terdapat salah satu warung kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Warung satu-satunya di kampung tempatku tinggal dengan dagangan yang aku anggap cukup lengkap. Dari mulai sayuran, alat mandi, alat makan,
makanan, mainan, minuman, hingga voucher pulsa pun dan bensin eceran pun tersedia di warung itu. Warung tersebut menjadi tempat untuk para warga membeli segala kebutuhan. Tak jarang para ibu-ibu setiap pagi datang ke warung untuk membeli sayur mayur sekaligus bergosip ria dengan warga kampung yang lainnya, sehingga tiap hari warung itu sangat ramai oleh pembeli. Aku pun kemudian memarkirkan motorku di sisi jalan tepat di depan rumahku. Perlahan-lahan aku menurunkan tas karir yang berisikan baju-bajuku dan perlengkapan yang kubawa dari kosan. Tak lama, ku dengar suara teriakan yang samar-samar dari warung. "Faisal, ya Allah, sudah nyampe kamu, Nak!" teriak ibu dari warung sembari sedikit berlari datang menghampiriku. Dengan sedikit tergesa-gesa karena ingin segera melihat anaknya yang baru pulang dari kota. Ibuku seperti ibu-ibu di kampung pada umumnya, memakai kebaya ataupun memakai daster dengan rambut yang disanggul. Ibu memelukku dan kemudian membantuku untuk membawa tas yang berisikan baju dan perlengkapan yang aku bawa dari Semarang. Setelah sedikit beristirahat, aku dan ibu pun berbincang tentang keadaanku saat ini. "Piye le, kamu kok durung dapat kerja?" ucap ibu. "Iya Bu, aku masih belum dapat kerja semenjak lulus Bu. Jadi aku rasa pulang terlebih dahulu sambil menunggu corona ini sedikit reda Bu," ucapku sambil menghela napas. "Ya sudah Le, ndak apa-apa, tinggal aja dulu di rumah. Ibu dengar di Semarang juga kan banyak yang tertular. Jadi mendingan pulang saja di sini mah aman. Agak bahaya tinggal di Semarang saat ini Le," jawab ibuku dengan nada khasnya. Aku hanyalah anak ibu satu-satunya dan ketika aku kuliah 1 tahun yang lalu, bapakku meninggal dunia dan akhirnya tinggallah ibu sendirian di kampung. Sehingga ketika aku kuliah 1 tahun terakhir, ibu hanya sendirian di rumah. Setelah 1 tahun meninggal, aku belum pernah mengunjungi makam bapak karena ada skripsi yang harus segera aku selesaikan. Sehingga tidak bisa pulang kampung untuk menemani ibu dan dengan berat hati meninggalkan ibu di rumah sendirian. Penghasilan keluarga juga hingga saat ini hanya dari warung yang lokasinya di sebelah rumah yang dijaga oleh bapak ketika masih hidup. Meskipun awalnya aku merasa aneh karena warung itu tidak pernah tutup selama 24 jam. Sampai 1 tahun pun warung itu tetap saja buka, alias 1 hari sampai bertahun-tahun warung itu selalu buka 24 jam. Ibu dan bapak bergantian menjaga warung. Ketika pagi hingga sore ibu menjaga warung dan ketika malam tiba, bapak yang menjaga warung hingga larut pagi. Sungguh aneh memang, mengingat ini hanyalah kampung kecil yang ketika waktu maghrib terlihat sepi. Jarang sekali ada lalu lalang kendaraan, apalagi di malam hari. Aku berpikir mungkin itu semua demi biaya kuliahku yang tidak sedikit, sehingga malam pun warung terus dibuka oleh bapak. Gerutuku dalam hati. Meskipun ada satu hal yang dilarang oleh bapak kepadaku sewaktu aku masih kecil, aku ini dilarang untuk mengunjungi warung di malam hari. Aku hanya bisa mengunjungi warung siang hari dan ketika maghrib pun tiba, aku harus pulang dan diam di rumah hingga pagi tiba. Aku membuka kamarku yang sudah lama aku tinggalkan. Serasa nostalgia melihat kamar sekarang. Setelah beberapa tahun hidup di kota ketika kuliah, muncul lagi kenangan-kenangan semasa kecil setelah melihat kamar ini. Kamar yang sangat sederhana, yang berukuran 4x2 meter, dengan kasur yang masih terbuat dari kapuk dan meja belajar kecil di sudut kamar. Lalu ada kursi kecil tempat di mana dulu ibu duduk setiap malam menceritakan dongeng-dongeng sebelum tidur saat aku kecil. Tak jarang ketika aku bandel karena belum tidur di malam hari, ibu juga menakutiku dengan cerita seperti jurik-jarian, hantu yang suka mengganggu dan suka tinggal di tempat sampah atau tempat yang kotor. Terus cerita apa lagi? Ya, cerita Lulun Samak.
hantu sungai yang suka menenggelamkan anak-anak yang bermain di sungai. Dan banyak lagi cerita-cerita yang selalu diceritakan ibu saat waktu malam hari. Ibu bercerita tentang hal yang menyeramkan dengan tujuan supaya aku cepat tidur dan tidak main terlalu malam di rumah. Setelah mandi dan ganti baju, aku pun bergegas ke warung. Sebuah warung di sebelah rumah yang sekarang dijaga oleh ibu tanpa henti setelah bapak meninggal. Warung dengan dinding kayu, dengan tempat duduk di depan tempat warga kampung membeli keperluannya dan tempat untuk mengobrol dengan pembeli lain yang nongkrong di sana. Di dalamnya ada satu etalase besar yang terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat barang-barang yang didagangkan seperti sabun, sampo, dan lain sebagainya. Lalu di sebelahnya terdapat kursi kecil tempat ibu duduk menunggu pembeli dan rak kecil untuk menyimpan uang, dan ada 2 ruangan lagi di belakang yaitu gudang dan kamar mandi. Aku duduk di depan warung menunggu ibuku melayani pembeli di warung tersebut. Tak berapa lama ibu pun menghampiriku karena sudah lama tidak bertemu. Aku pun mengobrol banyak hal dengan ibu. Aku bercerita tentang kuliahku hingga aku lulus, dan aku pun menceritakan kepada ibu tentang kehidupanku di kota. Aku juga menceritakan semua hal tentang masalah aku suka sama cewek karena aku hanya anak satu-satunya dari ibu. Dan banyak hal lagi lah pokoknya yang aku sampaikan kepada ibu. Tak terasa, waktu pun sudah menunjukkan jam 18.00, yang itu artinya waktu maghrib sudah mulai datang. Ibuku kemudian menyuruhku untuk pulang dan beristirahat karena ibu harus melanjutkan berjaga warung di malam hari. Kemudian ibuku berdiri dan kembali dalam warung. Terlihat tubuhnya yang tidak lagi muda kembali ke dalam warung dan duduk di sana. Aku pun berdiri dan melihat ibu yang sendirian ini menjaga warung siang dan malam. Aku yakin ibu pasti lelah sekali. Meskipun wajahnya tidak menunjukkan bahwa ia lelah, timbul rasa ingin membantu ibu untuk menggantikannya berjaga. Sebagai anak satu-satunya, setidaknya bantuanku ini akan meringankan beban yang dipikul ibuku. Aku pun berjalan ke dalam warung dan menghampiri ibu. Lalu aku pun berkata, "Bu, malam ini biar aku yang jaga warung ya. Ibu istirahat saja di rumah," ucapku sambil menatap ibu penuh dengan rasa kasihan. Tetapi setelah aku berkata seperti itu, raut wajah ibu sedikit berubah. Dari yang tadinya senang karena sudah bertemu dengan anaknya setelah lama meninggalkan rumah, kulihat wajahnya ibu tampak berubah, seakan-akan raut mukanya menyiratkan tidak menyetujui untuk aku jaga warung di malam hari. Ibuku terdiam sebentar, lalu ibu pun berkata, "Sudah, Le, kamu istirahat saja sana. Kamu kan capek perjalanan jauh loh dari Semarang menuju ke Pekalongan. Ibu sudah biasa jaga di warung. Kamu istirahat saja sana. Kamu itu capek, sudah. Biar ibu saja yang jaga warung," kata ibu yang menyarankan aku beristirahat. Dan singkat cerita, hari demi hari pun berlalu dan akhirnya ibu pun menyetujui aku untuk menjaga warung di waktu malam hari. "Le, kamu yakin mau jaga warung di waktu malam hari?" ucap ibu secara tiba-tiba kepadaku. Aku pun menjawab dengan sangat tegas dan sangat yakin. "Aku yakin, Bu. Aku pengen bantu ibu. Aku loh belum dapat kerja," jawabku sembari tersenyum ke arah ibu. "Ya sudah, kalau kamu beneran yakin, ini adalah catatan yang dulu sempat ditulis oleh bapak sebelum bapak meninggal ketika ibu jaga malam. Dan ini ibu tulis lagi buat kamu, Le. Tetapi tulisan ini tidak boleh dibuka sebelum jam 9 malam yo, Le," ucap ibu yang membuatku sangat bingung dan penasaran tentang tulisan itu.
Ibuku pun kemudian menyerahkan amplop itu kepadaku. Sebuah amplop yang berisi catatan yang harus dibuka pas jam 9 malam. Awalnya aku bingung dengan catatan itu. Apakah itu adalah harga dari seluruh barang dagangan ini, atau hanya secari kertas yang isinya sebuah catatan apabila ada yang datang untuk membeli sesuatu yang barangnya harus aku cari terlebih dahulu di dalam gudang. Ya, pikiranku mulai penuh dengan rasa penasaran membayangkan apa yang ada dalam catatan itu, karena ibu berkata catatan itu harus dibuka di setiap jam 9 malam. Akhirnya, tidak lama kemudian suara azan maghrib mulai terdengar, yang itu artinya sore sudah mulai berganti malam. Aku pun sangat senang, kemudian aku langsung berlari menuju ke warung. Dan kemudian aku pun melihat-lihat sekeliling yang ada di warung. Tak lupa aku juga melihat list catatan harga di dalam warung. Mengingat-ingat harga dari setiap barang yang ada di warung supaya tidak ada kekeliruan harga ketika ada pembeli. Lalu aku pun duduk kembali di dalam warung dan memandang keluar warung di sore itu. Jam demi jam pun berlalu dan hingga akhirnya jam 9 pun telah tiba. Aku pun langsung mengambil amplop yang aku simpan di atas rak uang. Perlahan demi perlahan, aku membuka amplop yang berisikan catatan yang ditulis oleh ibu. Apapun yang kamu baca, harus turutin hal ini karena pembeli di malam hari berbeda dengan siang hari. Kata-kata pertama ketika aku membaca catatan itu. Dan kemudian aku pun melanjutkan membaca catatan itu. Ternyata banyak sekali catatan yang tertulis di kertas itu. 1. Jangan sekali-kali kamu menuju rumah dari jam 9 malam hingga jam 5 pagi. Walaupun ingin ke toilet, bisa ke toilet di belakang warung. Catatan nomor 2 yaitu jangan melamun atau pikiran kosong ketika jaga. Ya, itu adalah catatan yang pertama dan kedua. Aku pun kembali membaca catatan-catatan penuh dengan seksama. Rasa penasaranku pun tumbuh dan timbul di dalam otakku. Kemudian catatan nomor 3 mengatakan jika listrik padam secara tiba-tiba, segeralah menghidupkan lilin. Keempat, apabila terdengar suatu suara, abaikan saja, karena suara itu akan menghilang ketika lilin menyala. Disinilah bulu kuduku sangat-sangat merinding, dan masih banyak sekali catatan-catatan yang ditulis oleh almarhum bapak dan ditulis ulang oleh ibu kemudian diberi kepadaku. Setelah aku membaca catatan yang dituliskan oleh ibu, secara tiba-tiba lampu warung mendadak mati, suasana menjadi gelap gulita. Aku kaget dan refleks melepaskan handphoneku dan menyalakan senter di HP mencari lilin seperti apa yang ditulis di catatan yang dibuat oleh ibu pada sore hari. Karena menurutnya listrik sering mendadak mati lampu pada waktu tertentu. Lampu yang padam harus segera diganti dengan lilin dan jangan dibiarkan terlalu lama. Aku tak paham sebenarnya apa maksud ibuku. Mungkin saja maksud dari ibu itu karena hanya penerangan warung satu-satunya. Makanya ketika mati penerangan satu-satunya hanya dengan lilin, itulah yang bisa aku cerna dari tulisan yang ditulis oleh ibu. Aku pun kebingungan karena gelap gulita. Aku mencari lilin, sangat bingung kesana kemari. Mana ya? Kok nggak ketemu-ketemu? Pikirku sambil mencari-cari dengan senter HP. Dengan kegelapan total di waktu itu, suasana mendadak tidak enak. Hawa yang sebelumnya normal-normal saja sekarang terasa sangat aneh sekali. Rasa takut pun perlahan muncul dan tak lama kemudian suara dari seberang jalan. Suara yang berat dan arahnya mendekati warung. Tubuhku pun tiba-tiba langsung merinding. Angin malam tiba-tiba berhembus ke dalam warung. Hawa dingin yang tidak biasa yang membuatku bergidik merinding. Hawa yang tadinya tenang dan hanya terdengar suara binatang malam berubah menjadi hawa yang sangat mencekam. Suara tersebut semakin mendekat dan menjadi jelas dan mengusik keheningan di malam itu.
Malam yang tadinya hening dalam sekejap berubah menjadi malam yang sangat menyeramkan. Senter di HP-ku rupanya tidak terlalu membantu karena suara itu masih ada dan terdengar begitu sangat jelas. Suara sesosok makhluk yang seperti berjalan mendekat ke arah warung dengan nafas yang berat di seberang jalan. Aku pun sangat-sangat ketakutan dan bingung mencari lilin di mana, hingga akhirnya aku pun tak kunjung mendapatkan lilin. Suara itu masih saja mengganggu konsentrasiku, tiba-tiba pecah karena suara menyeramkan itu terus-terusan ada. Dia seperti terus berjalan mendekat ke arah warung. Namun akhirnya aku mencoba berpikir jernih, mencoba menghiraukan suara yang menyeramkan. Di dalam kegelapan, dengan senter HP yang menjadi satu-satunya penerangan pada waktu itu, aku kembali mencari lilin. Akhirnya lilin yang aku cari dari tadi akhirnya ketemu juga. Syukurlah, akhirnya ketemu juga kamu lilin, ucapku sambil menghela napas meskipun tubuhku masih dalam keadaan merinding. Kemudian aku pun langsung menyalakan lilin itu, namun suara itu ternyata masih ada dan semakin jelas terdengar. Aku pun ketika masih mendengar suara itu masih ada, lalu aku pun memberanikan diri untuk melangkahkan kaki menuju ke depan warung untuk melihat sosok tadi. Ya, setelah aku melangkahkan kaki sedikit demi sedikit, akhirnya aku sampai di warung depan. Dan ternyata sesosok makhluk genderuwo itu benar sudah tidak ada, menghilang seketika. Aku pun melihat ke sana kemari untuk memastikan benar-benar genderuwo itu sudah pergi. Dan ternyata setelah aku benar-benar memastikan keberadaan genderuwo itu dari sudut kanan dan kiri, ternyata genderuwo itu telah pergi dengan begitu cepat setelah aku menghidupkan lilin. Rasa penasaranku pun tambah penasaran tentang catatan yang dituliskan oleh ibu yang diberikan kepadaku. Sebuah misteri yang belum aku pecahkan sampai saat ini tentang tulisan yang diberikan kepadaku. Sejak sejarah warungku ini berdiri bertahun-tahun lamanya, ketika di waktu malam hari saat bapakku masih hidup, bapak selalu membawa tulisan itu hingga turun-temurun kepadaku. Aku pun belum bisa memecahkan misteri tentang catatan yang diberikan oleh almarhum bapakku. Selesai. Ya, inilah salah satu cerita dari salah satu teman kita ya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami ucapkan. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan ya, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih bermanfaat lagi dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.